Soal nomor 11. Tanda yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan desimal di atas adalah titik, titik, titik. Adik-adik, langsung kita lihat untuk bilangannya. Di sini terdapat dua bilangan desimal, yaitu 0,5 dan 0,8. Nah, cara untuk membandingkan bilangan desimal adalah dengan kita melihat angka setelah koma. Pada bilangan yang pertama, angka setelah koma adalah 5. Kemudian, untuk bilangan desimal yang kedua, angka setelah koma ini adalah 8. Nah, 5 dengan 8, 5-nya lebih kecil. Karena ini di depannya lebih kecil, maka untuk tandanya adalah lebih kecil. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 12. Manakah pernyataan yang benar? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus membuktikan kebenarannya satu-satu dari pilihan A sampai pilihan D. Kita menuju ke pilihan A. Di sini 0,44 kurang dari 0,2. Nah, seperti yang Kak Evan katakan, untuk membandingkan kedua bilangan desimal, kita lihat angka setelah koma. Pada 0,44, angka setelah koma ini adalah 4. Kemudian 0,2, angka setelah koma ini adalah angka 2. Nah, 4 ini lebih besar daripada 2. Jadi untuk tandanya bukan seperti ini, melainkan tanda lebih besar. Berarti untuk yang A adalah salah. Kemudian pilihan B, 0,20 sama dengan 0,0056. Berarti untuk pilihan B ini mempunyai nilai yang sama. Tetapi 0,20 ini nilainya tidak sama dengan 0,0056. Berarti untuk jawaban B juga salah. Kemudian pilihan C, 12,4 lebih dari 14,2. Nah, di sini juga tandanya salah ya. Harusnya ini tandanya kurang dari atau lebih kecil. Karena di sini adalah 12 dan 14. 12 lebih kecil daripada 14. Berarti untuk pilihan C juga salah. Nah, maka jawabannya di soal nomor 12 ada di pilihan D, yaitu 0,25 lebih kecil daripada 0,3. Nah, Kak Evan di sini buktikan ya kenapa pilihan D merupakan pernyataan yang benar. Pada 0,25, angka setelah koma yaitu angka 2. Kemudian 0,3, angka setelah koma adalah angka 3. Angka 2 lebih kecil daripada angka 3. Maka pernyataan ini adalah betul. Soal nomor 13. Perhatikan informasi berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 16. Pertanyaannya adalah, kandungan zat apakah yang paling besar komposisinya? Langsung kita lihat untuk informasi nilai gizinya. Di sini protein, Kak Evan perjelas, untuk kandungannya adalah 1,7 gram. Kemudian untuk lemak total, ini kandungannya adalah 4,5 gram. Kemudian karbohidrat, kandungannya adalah 23,8 gram. Lalu untuk serat pangan, kandungannya adalah 2,9 gram. Lalu untuk natrium, di sini adalah 88,9 miligram. Nah, untuk natrium di sini satuannya berbeda sendiri. Maka dari itu kita ubah terlebih dahulu
untuk satuan dari natrium. Di sini Kak Evan tulis untuk 88,9 mg ini sama dengan 0,0889 gram. Kenapa? Karena untuk miligram ke gram itu naik 3 kali. Jadi harus dibagi 1000. Dan hasilnya adalah 0,0889 gram. Untuk pertanyaannya adalah kandungan zat apakah yang paling besar? Nah, untuk yang paling besar bisa kita lihat di sini 1 ya untuk protein, kemudian 4 untuk lemak, lalu 23 untuk karbohidrat dan 2 untuk serat pangan. Berarti yang paling tinggi itu adalah 23, yaitu punya karbohidrat. Ada di pilihan D. Kemudian nomor 14, kandungan zat apakah yang paling kecil komposisinya? Nah, seperti yang Kak Evan tadi jelaskan pada soal nomor 13, untuk komposisi yang paling kecil adalah natrium. Besarnya yaitu 88,9 mg dan tadi kita sudah ubah satuannya yaitu miligram menjadi gram dan hasilnya adalah 0,0889 gram. Jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu natrium 88,9 mg. Soal nomor 15, berapa selisih zat karbohidrat dan lemak total? Langsung kita lihat adik-adik untuk informasi nilai gizinya. Di sini yang ditanyakan adalah selisih, berarti dikurangi. Karbohidrat kita tulis untuk karbohidrat kandungannya adalah 23,8. Kemudian untuk lemak total kandungannya adalah 4,5. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan pengurangan bersusun pendek. Maka dari itu kita luruskan untuk tanda komanya. Di sini 4,5. Ini merupakan kandungan dari lemak total. Baru kita kurangkan. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikurangi 4 tidak bisa, maka pinjam di 2 menjadi 13, duanya sudah menjadi 1 karena dipinjam oleh angka 3. 13 dikurangi 4 hasilnya adalah 9, kemudian satunya langsung turun karena tidak ada temannya. Untuk tanda komanya tinggal mengikuti turun juga. Jadi jawabannya adalah 19,3 gram. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 16. Urutan komposisi dimulai dari yang terbesar adalah titik-titik-titik. Nah, langsung kita lihat adik-adik sekali lagi untuk informasi nilai gizinya. Tadi sudah Kak Evan jabarkan pada soal nomor 13 untuk kandungan-kandungan gizinya. Nah, yang paling terbesar adalah karbohidrat. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu karbohidrat, yaitu kandungannya 23,8. Kemudian untuk yang kedua adalah lemak total. Lemak total di sini kandungannya yaitu 4,5. Lalu yang ketiga yaitu serat pangan. Untuk kandungannya sendiri adalah 2,9. Kemudian disusul oleh protein. Protein sendiri mempunyai komposisi yaitu 1,7. Kemudian yang terkecil adalah natrium, yaitu kandungannya 88,9 mg. Nah, tadi sudah Kak Evan ubah untuk satuannya dari miligram menjadi gram. Maka ini natrium kandungannya menjadi 0,0889 gram. Jadi jawabannya bisa kita lihat yang pertama adalah karbohidrat.
Kemudian yang kedua adalah lemak total, lalu disusul oleh serat pangan, lalu protein, dan yang terakhir adalah natrium. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 17, pecahan 3/4 jika diubah ke dalam bentuk pecahan desimal adalah titik-titik-titik. Nah, Kak Evan ingatkan kembali lagi, ketika sebuah pecahan diubah menjadi bentuk desimal, maka penyebutnya harus diubah ke 10, kemudian 100, atau 1000. 3/4 di sini Kak Evan tulis kembali. Ini penyebutnya adalah 4, kita ubah kemana ya? Ke 10, apakah bisa? 4 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Ternyata tidak bisa, maka dari itu kita ubah menjadi 100. Nah, di sini Kak Evan tulis untuk penyebutnya berubah menjadi 100. 4 dikalikan berapa biar hasilnya 100? Yaitu ketemu adalah 4 dikalikan 25. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya pun harus dikalikan 25. 3 dikalikan dengan 25, hasilnya adalah 75. Nah, ketika penyebutnya sudah 100, maka langsung kita ubah saja ke desimal. Untuk bilangan desimalnya adalah 0,75. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 18, 4,9 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk desimal ketika diubah menjadi pecahan, maka caranya adalah kita lihat angka di belakang koma. Pada angka desimal 4,9, angka di belakang koma ini hanya satu angka, yaitu angka 9. Maka dari itu dapat dipastikan untuk penyebutnya di sini yang mempunyai 01 adalah 10. Nah, untuk atasnya baru kita tulis semua yaitu 49. Jadi jawabannya ada di pilihan D, 49/10. Nomor 19, bilangan desimal berikut yang menunjukkan pecahan per 1000 adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk pecahan per 1000 berarti bilangan desimalnya bentuknya angka. Di sini Kak Evan tulis angka. Di belakang koma ada 3 angka. Nah, karena 1000 ini kan nolnya 3. Jadi, angka di belakang koma juga harus menunjukkan banyaknya 0 pada angka 1000, yaitu 3. Kita cari dari pilihan A sampai pilihan D yang angka di belakang koma itu ada 3 angka. Pada pilihan A ini hanya satu angka, berarti ini adalah 259/10. Karena di sini satu angka, makanya ini per 10. Kemudian pilihan B di sini angka di belakang koma itu ada 2 angka, berarti ini adalah per 100. Kemudian atasnya ini 3067. Kemudian untuk pilihan C, angka di belakang koma ini ada 3 angka, yaitu 797. Berarti ini dapat dipastikan untuk penyebutnya adalah 1000. Nah, untuk nanti pembilangnya berarti 60.797. Kemudian pilihan D, angka di belakang koma ini hanya satu angka. Berarti untuk penyebutnya nanti adalah 10 dan pembilangnya 67. Dari penjelasan Kak Evan, sudah tahu kan untuk jawaban nomor 19, yaitu ada di pilihan C, 60,797. Nomor 20, 7,26 jika diubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Evan katakan, untuk mengubah bilangan desimal menjadi pecahan, maka kita lihat angka di belakang koma.
7,26, angka di belakang koma, ini terdapat dua angka, yaitu angka 2 dan angka 6. Maka dari itu, untuk penyebutnya, ini adalah 100. Kemudian angka atasnya atau pembilangnya berarti 726. Nah, di sini yang diminta adalah pecahan campuran. Berarti ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Kita sederhanakan, 726 dan 100 kita sederhanakan, kita bagikan 2. 726 dibagi 2, hasilnya adalah 363. Kemudian 100 kita bagikan 2, yaitu 50. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar, maka kita ubah ke pecahan campuran. Caranya adalah kita tulis kembali untuk penyebutnya yaitu 50. Kemudian 50 dikalikan berapa? Biar hasilnya mendekati 363. Nah, ketemu adalah dikalikan 7. 50 dikalikan 7 hasilnya adalah 350. 350 kurangnya ke 363 adalah 13. Berarti untuk jawabannya ada di pilihan B. Lanjut ke soal nomor 21. Untuk soal nomor 21 sampai 30, ini berbentuk isai. Nomor 21, 50 dikali 7/25 adalah titik. Nah, adik-adik, di sini kita lihat untuk bilangan aslinya 50, kemudian penyebutnya adalah 25. Ini bisa kita sederhanakan, maka dari itu kita coret 50 dan 25. 50 dibagikan dengan 25, hasilnya adalah 2. Kemudian 25 dibagikan dengan 25, hasilnya adalah 1. Lalu 2 dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 14. Untuk penyebutnya, ketika penyebutnya 1, maka tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 14. Kemudian nomor 22, 14/28 dikalikan 8 sama dengan titik. Nah, kita lihat adik-adik untuk bilangan aslinya 8, kemudian penyebutnya adalah 28. Di sini bisa kita sederhanakan, 28 kita coret, 8 juga kita coret, ini kita bagikan dengan 4. 28 dibagi 4, hasilnya adalah 7. Kemudian 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Lalu 12 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 28. Kemudian penyebutnya sekarang adalah 7. Nah, 28 dengan 7 ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi 7, terus kemudian dibagi dengan 7. 28 dibagi 7 adalah 4, kemudian 7 dibagi 7 adalah 1. Jadi jawabannya 4/1 atau hasilnya adalah 4. Nomor 23, 6 dibagi 5/8. Nah, adik-adik ingat ketika mengerjakan pembagian pecahan, maka kita ubah menjadi perkalian. Nah, caranya 6 kita tulis kembali, kemudian pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Ketika sudah diubah menjadi perkalian, jangan lupa untuk membalik pecahannya. Penyebutnya 8 kita balik menjadi pembilang. Sekarang pembilangnya adalah 8. Kemudian untuk penyebutnya sekarang adalah 5. Dilihat untuk bilangan aslinya di sini 6. Kemudian penyebutnya 5. Ini tidak bisa kita sederhanakan. Maka langsung saja 6 kita kalikan dengan 8. 6 dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 48. Dan kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 5. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar, maka wajib kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah penyebutnya 5 kita tulis kembali, kemudian 5 dikalikan berapa?
biar hasilnya mendekati 48. Ketemu 5 dikalikan 9. 5 dikalikan 9 hasilnya adalah 45. 45 kurangnya ke 48 adalah 3. Jadi untuk pecahan campuran dari 48/5 adalah 9/3/5. Nomor 24, tinggi pohon jambu adalah 0,57 meter dan tinggi pohon jati adalah 0,75 meter. Dari kedua pohon tersebut, pohon yang lebih tinggi adalah titik. Nah, Kak Evan tulis untuk kalimat matematikanya, berarti di sini 0,57 titik 0,75. Kita beri tanda yang benar. Nah, untuk membandingkan kedua bilangan desimal, kita lihat angka setelah koma. Untuk yang pertama 0,57 angka setelah koma yaitu di sini 5, kemudian 0,75 angka setelah koma adalah 7. 5 dengan 7 berarti 5 ini lebih kecil daripada 7. Jawabannya adalah yang lebih tinggi itu berarti adalah pohon jati. Nomor 25, 0,256 ditambah 0,344 sama dengan titik. Nah, adik-adik, untuk menghitung penjumlahan desimal, kita bisa menggunakan dengan cara bersusun pendek. Caranya adalah 0,256 kita tulis kembali, kemudian kita luruskan untuk tanda komanya. Di sini di bawahnya adalah 0,344. Nah, barulah kita jumlahkan seperti adik-adik biasa menghitung penjumlahan bilangan asli. Dari belakang dulu 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kita tulis 0, kemudian menyimpan 1. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kemudian kita tulis 0, lalu menyimpan 1. Kemudian 3 ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian tanda komanya tinggal mengikuti, lalu 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Jadi untuk jumlahnya atau hasilnya adalah 0,600 atau bisa ditulis 0,6 saja. Untuk angka 0 setelah koma tidak perlu ditulis.